Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini dan tetap dengan 365 hari yang mengubahkan sampai pada bacaan kita Amsal 31. Saya akan membaca di perikop pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Memang agak panjang tetapi kita akan sama-sama menyimak Alkitab kita. Bapak Ibu dapat menyimak juga yang ada di rumah. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Amsal 31 ayat 1 sampai 9. Inilah perkataan Lemuel raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada hari ini yaitu tentang pemimpin. Observasi dalam bacaan ini yaitu tentang Lemuel, ya, raja. Arti nama Lemuel ini adalah untuk Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Siapakah Lemuel? Lemuel ada yang menduga dia ini adalah Salomo dan Lemuel ini adalah merupakan nama panggilannya. Ya, ini adalah sebuah dugaan ya. Kemudian ada teori lain juga yang menuliskan bahwa Lemuel dan ibunya ini adalah merupakan karakter fiksi ya, yang diciptakan oleh Salomo. Salomo adalah penulis ya, sebagai gambaran seorang raja dan ibu suri. Nah, Lemuel ini di sini dikatakan menuliskan nasihat bijak yang dia terima dari seorang ibu atau ajaran-ajaran bijaksana dari ibunya. Interpretasi yang akan kita sama-sama pelajari adalah Lemuel ini sebagai seorang raja, tentu saja raja yang rendah hati, merupakan raja yang mau menerima masukan, ya, raja yang baik hati mau menerima nasihat. Dalam pembahasan kita hari ini, Lemuel ini mengingat nasihat-nasihat bijak dari seorang ibu sehingga dia bukan hanya mengingatnya tetapi juga menuliskannya di dalam Amsal ini ya, di dalam bacaan ini. Harapan seorang ibu bagi putranya tentunya adalah sebuah kejayaan, kesuksesan atau keberhasilan, sehingga pasti ibu menginginkan keberhasilan anaknya, sehingga yang dilakukan sebagai seorang ibu adalah dia memberikan nasihat-nasihat yang baik. Bagaimana Lemuel ini supaya menjadi raja yang baik, pemimpin yang baik ya. Dan pemimpin harus memiliki karakter dan cara hidup yang dapat menjadi panutan atau teladan tentunya bagi rakyat yang dipimpinnya. Nasihat bagi pemimpin yang kita lihat dalam pembacaan ini, yang pertama yang saya catat adalah sebagai seorang pemimpin dia harus memiliki peka terhadap kekuatan atau kelemahannya sendiri. Itu di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga bunyinya demikian. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja.
Mengapa sang ibu ini memberikan nasihat bahwa jangan sampai memberikan kekuatanmu kepada perempuan-perempuan yang dapat membinasakan raja-raja? Tentu saja ini adalah perempuan, bukan perempuan yang baik-baik ya. Nah, karena yang menjadi kelemahan seorang pemimpin yang sukses atau punya kejayaan, punya kedudukan tinggi, apalagi punya harta yang banyak, itu biasanya adalah kelemahannya ada pada seorang wanita atau seorang perempuan. Itu sebabnya sang ibu ini mengingatkan bahwa begitu banyak para raja atau pemimpin-pemimpin yang sukses dalam hal harta, kekayaan atau kedudukan, itu banyak yang jatuh oleh karena wanita ya. Ia berharap agar anaknya ini dikatakan tidak meletakkan kekuatannya pada perempuan atau pada wanita, karena itu bisa menjadi kelemahannya ya. Kekuatannya itu bisa menjadi kelemahannya apabila tidak peka, tidak waspada. Ini nasihat dari seorang ibu ini. Lalu kemudian yang kedua yang saya catat sesuai dengan pembahasan atau bacaan kita, yang kedua yang saya catat adalah kebiasaan buruk itu menghancurkan hal baik ya. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Ayat 5, jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Larangan di sini kenapa? Kebiasaan buruk, yaitu salah satunya menjadi seorang peminum, seorang pemabuk ya. Ini diingatkan oleh Ibu Lemuel. Karena kebiasaan minum anggur atau mabuk-mabukan dapat membuat raja itu menjadi lalim. Karena apa? Banyak tidak sadarnya, banyak foya-foya dengan anggur sehingga menghilangkan kesadarannya ya. Dia akan terjebak dalam kekuasaannya yang tidak lagi peduli pada rakyat. Karena apa? Punya kebiasaan yang buruk dengan minum-minuman. Orang yang mabuk tentu saja tidak dapat lagi memiliki pemikiran yang benar, memiliki keputusan-keputusan yang tepat. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan yang tepat kalau dia mabuk ya? Sering tidak sadar, sering pemikirannya itu goncang ya karena mabuk. Ini peringatan ibu dari Lemuel supaya dia punya kepekaan. Kebiasaan buruk itu jangan sampai dimiliki oleh Lemuel, karena kebiasaan buruk, pemabuk, peminum ya, itu dapat menghancurkan hal-hal yang baik yang ada pada dirinya sebagai seorang pemimpin ya. Kemudian yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab seorang raja di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sebagai seorang pemimpin tentu saja bukan enak-enakan duduk di atas, punya kekuasaan ya, hanya memerintah saja mungkin, tetapi satu tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang raja adalah memimpin rakyatnya yang dia pemimpin ya, yang dia pimpin. Ayat 6 sampai ayat 9, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi sebagai raja, Lemuel ini mendapatkan nasihat dari ibunya adalah supaya dia tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Kalau tadi di poin yang kedua jangan sampai menjadi pemabuk ya. Tetapi pemimpin yang tahu bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja itu, tahu bagaimana dia harus berbuat adil, tahu dia harus mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana supaya hak-hak orang yang tertindas, orang yang miskin itu dapat menerima keputusan yang baik, keputusan yang bijak, sehingga mereka mendapatkan kedamaian dengan keputusan yang tepat dari pimpinannya. Seorang raja itu harus penuh dengan kasih dan penuh dengan hikmat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Demikianlah pengajaran yang diterima Raja Lemuel dari ibunya
tentang bagaimanakah dia menjadi pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menyadari kekuatannya sekaligus kelemahannya. Kalau dia tahu kekuatannya ada di mana, dia akan terus memegang itu. Kalau dia tahu kelemahannya itu di mana, dia akan menghindari akan hal itu, ya. Sehingga dia mampu mengendalikan diri, mampu menguasai diri dan menjadi pemimpin yang berintegritas. Tentu saja ini adalah dambaan semua orang, khususnya dambaan bagi seorang ibu ketika melihat Lemuel sebagai seorang raja. Harapan ibunya adalah dia menjadi pemimpin yang baik, penuh kasih, penuh hikmat, dan juga pemimpin yang berintegritas, ya. Firman Tuhan ini tentu saja Bapak Ibu bukan hanya untuk para raja atau pemimpin-pemimpin besar atau pemimpin-pemimpin negara. Kita semua juga bisa dipercayakan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin keluarga, pemimpin di tempat kerja, ada yang menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat atau sebuah organisasi, atau pemimpin dalam komunitas iman, atau bisa juga kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, karena kita semua ini pemimpin. Terutama adalah dapat memimpin diri kita sendiri, ya. Semuanya itu perlu menerapkan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah ajarkan melalui setiap renungan firman Tuhan. Melalui firman yang disampaikan, kita mau belajar seperti apa kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, bijaksana, penuh kasih dan juga hikmat. Allah tidak hanya mengajar kepada kita dengan teori-teori tentang kepemimpinan saja, namun Ia juga mengajar kita melalui keberhasilan seseorang atau melalui kegagalan seseorang. Apabila seseorang itu berhasil, kita akan melihat hal baik apa yang dia lakukan. Apabila kita melihat orang lain ada kegagalan apa yang kita berarti bisa menghindarinya, ya. Belajar dari keberhasilan juga belajar dari kegagalan. Itu sebabnya keberhasilan itu akan mendorong kita, memotivasi kita, sedangkan kegagalan itu akan menjadi peringatan bagi kita. Aplikasinya adalah jadilah pemimpin yang takut akan Allah, penuh kasih dan berintegritas. Sandarkanlah kekuatan kita bukan pada sesuatu yang kuat di dunia ini, tetapi kepada Allah, supaya kita mampu menguasai diri sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang berhikmat. Maka dengan demikian Tuhan itu akan terus memimpin dan menyertai kita sampai akhir perjalanan hidup kita. Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil sesuai dengan pandangannya Allah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, kita mengajar, kita memberitakan hal-hal yang baik, tetapi sekaligus memberikan teladan yang baik, maka kita akan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan juga tidak akan ada orang yang berani atau bisa memfitnah kita, mencari hal-hal jelek atau hal-hal buruk dari kita. Kalau kita dapat memimpin diri kita sendiri, maka kita menjadi teladan, kita dapat menjadi pengajar, sekaligus akan menjadi sebuah figur yang memberkati orang lain, memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mereka juga melakukan hal-hal baik yang seperti yang kita lakukan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat setiap renungan firman Tuhan yang kita boleh dengar, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu senantiasa di dalam mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya atau menyampaikan melalui chat WhatsApp 0813 274
288. Mari kita terus saling mendukung dalam doa, saling menguatkan satu sama lain sampai didapati kita semakin sempurna menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan, karena Engkau yang selalu memimpin kami, selalu menunjukkan jalan-jalan yang benar bagi kami, sehingga kami belajar seperti renungan hari ini, supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil, pemimpin-pemimpin yang tunduk akan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kami pun mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Apa yang kami lakukan menjadi teladan dan juga dapat menginspirasi banyak orang untuk mereka melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.